Selamat sore dari Sydney. Di sini sudah jam 2 siang sih. Bisa dibilang sore ya? Jam 3? Still late? Still early? That's okay. Okay. So, di video kali ini aku ingin sharing buat teman-teman tentang cara bekerja di Australia, cara mencari kerja di Australia, atau cara awal untuk mencari kerja di Australia, bisa seperti itu ya. Karena aku pikir tadi barusan kepikiran sih, tadi aku lagi masak. Oh ya, by the way aku baru selesai masak makanya agak keringat-keringatan gini. Aku sambil masak tadi kepikiran kayaknya teman-teman butuh deh info ini. Karena kan buka border sekarang untuk teman-teman student dari Indonesia, dari berbagai negara lain. Biasanya kan butuh informasi kalau misalnya nyampe sini pasti pingin lah cari kerja gitu untuk nambah uang tambahan, uang saku, atau mungkin nambah tambahan uang kos atau biaya hidup lainnya, atau mungkin bisa dibilang biaya uang sekolah gitu. Nah, aku kepikiran langsung aku cepet-cepet selesaiin masak, cepet-cepet selesai nyuci-nyuci, dan aku langsung ikat rambut terus duduk di sini dan buat video. Seperti biasa, video gua agak sedikit miring HP-nya karena aku sandarkan ke sofa. Oke. Nah, sebenarnya cari kerja di Australia tidak terlalu gampang. Tidak terlalu sulit, tapi nggak gampang-gampang amat gitu. Jadi yang dibutuhkan mencari kerja di Australia itu cuma satu, keberanian gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya datang dari Indonesia sampai di Australia harus siap gitu loh. Jangan malu, aduh nanti kalau ditolak bagaimana, kalau nggak diterima bagaimana. Jangan. Di sini tuh orang datang cari kerja tidak diterima itu hal biasa. Jadi nggak ada yang aneh dan nggak akan ada yang ketawain juga gitu. Justru kalau misalnya ada orang cari kerja dan saat itu bosnya tidak lagi butuh pegawai, akan mereka memberi sangat apresiasi kamu sudah datang ke toko itu dan mereka akan berterima kasih sama kamu. So, jadi cari kerja di sini bukan hal yang kayak like, ih dia cari kerja pasti lagi nggak ada uang. Enggak. Di sini orang cari kerja, wow gitu. Karena apa? Karena dia mau bekerja gitu. Itu hal yang luar biasa. Karena banyak orang yang tidak ingin bekerja dan tiba-tiba ada orang datang bekerja, cari kerja. Itu adalah hal yang wow gitu. Jadi sangat diapresiasi. So nanti kalau misalnya teman-teman datang ke sini dan ingin cari kerja, jangan tanggung-tanggung, jangan segan-segan, jangan malu-malu, langsung harus memberanikan diri. Ya kira-kira kayak gitu. Nah, cara mencari kerja di sini gampang sekali. Kamu bisa melalui lewat online. Online biasanya kita pakai yang namanya Gumtree. Nah, Gumtree di sini kamu tinggal download di HP. Kayaknya gue pernah cerita dulu di tentang cari kos-kosan, itu juga kita pakai Gumtree. Nah, cari kerja juga kita pakai Gumtree. Nanti aku taruh lagi di sini. Nah, di situ kamu tinggal klik kamu pingin kerja bagian apa. Contohnya kalau bagian hospitality, kamu tinggal klik hospitality. Kamu bagian apa, kamu tinggal klik. Oke. Nah, setelah kamu klik nanti kan keluar tuh lowongan kerja. Kamu tinggal apply tuh, kirim resume kamu, kirim nomor HP-mu dan semuanya. Nanti kalau mereka suka sama kamu, mereka akan kontak kamu. Oke. Itu yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang malas jalan. Oke. Nah, aku dulu pernah pakai juga sih, dan aku dapat kerjaan gue dulu yang di cafe. Aku cari lewat Gumtree gitu. Tapi di sekarang aku lebih suka datangin kafe ke kafe gitu, atau restoran ke restoran gitu. Nah, teman-teman aku juga ada yang seperti itu. Ada juga yang masih pakai Gumtree. Gumtree ini emang platform yang menyediakan orang-orang yang untuk post lowongan kerja. Jadi kita dengan gampang juga masuk ke situ dan mencari pekerjaan sesuai yang kita mau. Jadi tinggal kontak mereka suka sama kita atau suka dengan resume kita, lamaran kita, mereka akan telepon balik ke kita untuk janjian kapan bisa interview langsung. Oke? Itu yang kamu bisa pakai. Aku taruh di sini nanti Gumtree. Oke, terus yang ke berikutnya, biasa anak-anak Indonesia kita suka pakai grup tanya dari teman ke temannya. Aku juga udah sering sebut ke teman-teman The Rock, nanti aku taruh di sini. Itu biasanya banyak juga. Contohnya, aku juga beberapa kali posting pekerjaan di sana. Misalnya bos gua atau teman gua atau bos suami gua cari karyawan, aku post di sana. Aku post
dibutuhkan tenaga kerja bagian ini dengan gaji sekian, silakan telepon nomor ini dan kirim resumenya ke nomor ini gitu. Jadi aku post di grup situ. Nah, begitupun juga teman-teman Indonesia yang lainnya atau bos-bos mereka yang lainnya juga titip lowongan kerja ke teman-teman kita Indonesia dan postlah di grup Derok ini. Dan nanti teman-teman kita Indonesia lah yang lamar ke sana deh. Akhirnya ketemulah teman-teman Indonesia di sana gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak yang melakukan hal itu dan selama ini mostly teman-teman aku kalau ingin kerja sama Indonesia pasti melakukan cara ini karena di sana kamu bakal ketemu orang Indonesia di tempat kerja itu gitu. Oke? Nah, terus yang berikutnya dari tempat ke tempat. Oke? Dari tempat ke tempat ini paling seru, paling unik gitu. Sorry ya, rambut gue bener ke batas. Oke. Dari tempat ke tempat ini paling seru karena apa? Kita datang, kita bawa resume kita, lamaran kita, terus kita datangin dah ke restorannya gitu. Misalnya kalau teman-teman pengen kerja di restoran itu. Nah, sampai di restoran itu biasa kita depan kasir kan, tanya deh, hai. Biasa kan yang penjaga kasir pasti tanya kita, hai. Kita tinggal bilang, oh ada manajernya hari ini gitu. Terus nanti kalau dia bilang, oh ada, boleh nggak aku ketemu? Aku pengen cari kerja gitu. Nanti si tukang kasir ini dia akan panggil manajer untuk ketemu kita. Contohnya manajer udah datang, kita harus dengan segap, dengan cepat menyapa dia. Hai, aku Asti. Contohnya aku Asti. Aku datang ke sini ingin mencari kerja. Apakah masih ada lowongan buat saya atau mungkin apakah ada shift yang available? Kalau dia bilang oh iya ada, langsung bilang oh ini resume aku, ini lamaran aku, ini nomor HP ku dan aku tinggal di daerah sini. Jadi langsung kasih tahu nomor HP kita dan lokasi kita tinggal. Kenapa? Karena di sini kalau mencari kerja, bos juga mencari karyawan, mereka selalu utamakan dulu lokasi. Kenapa? Karena lokasi itu penting banget. Kalau misalnya terlalu jauh, takutnya kita ketinggalan bus atau ketinggalan tren, terus kita telat deh sampai ke tempat kerja dan yang menyusahkan mereka. So mereka tidak mau itu terjadi, jadi selalu mereka perhatikan pertama adalah lokasi tempat kita tinggal. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman cari kerja, pastikan cari kerja memang yang kamu sudah tahu. Oh kalau aku datang ke daerah sini, aku bakal naik bis nomor sekian. Oh kalau aku datang ke daerah sini, aku bakal naik tren tujuan ini gitu. Jadi udah pasti udah harus ada bayangan. Jangan main tancap aja lamar-lamar begitu diterima ternyata nggak bisa datang ke situ, nggak ada bus, nggak ada tren gitu. Oke, so langsung perhatikan itu dulu. Nah, kalau misalnya bos ngerasa cocok dengan lokasi kita, misalnya nih dia butuh tenaga kerja dan kita ternyata dekat dengan tempat itu, dia akan bilang oke, kalau gitu kasih aku waktu beberapa second, kamu duduk-duduk di sini. Biasanya akan seperti itu kalau mereka udah tertarik sama kita. Jadi pastiin nanti kalau misalnya datang ke tempat kerja, pastiin pakai baju yang rapi ya, seperti celana panjang, terus kaos biasa aja kayak gini juga boleh. Yang penting jangan kayak baju yang geli-geli banget, pakai kayak gini. Biasanya kan formal atau mungkin baju hitam atau baju putih kayak gitu, baju kaos aja. Karena memang bekerja di sini rata-rata pasti pakai kaos. Tapi kalau misalnya lebih bagusnya lagi, kamu bisa pakai kemeja hitam gitu, bagus juga. Oke, tapi mostly kalau lamar kerja aku biasanya pakai baju hitam atau enggak aku pakai baju putih, kaos. Biasanya aku seperti itu. Nah, terus pastiin rambut diikat dengan rapi, serapi mungkin, kayak gini kalau bisa ikat rapi. Terus make up yang agak natural, cantik sedikit. Kenapa? Karena semakin kita looking good, looking fun gitu, kita ceria, terus kita rapi. Karena di sini bekerja itu penting banget yang namanya hygienist. Jadi kebersihan adalah hal yang sangat utama di Australia. Jadi di mana-mana cafe kita wajib pakai yang namanya glove atau sarung tangan. Begitupun juga wajib yang namanya ikat rambut. Nggak rambut kayak gini-gini, nggak, harus rambut kita rapi. Jadi pastiin kalau misalnya nanti lamar kerja, rambutnya diikat rapi, terus pakaian juga rapi, terus make upnya juga jangan tebal-tebal amat gitu. Terus yang pokoknya cantik lah, cantik, simpel. Kalau cowok ya seperti biasa, rambutnya jangan diberi, kalau memang panjang diikat aja. Nah di sini kerja cowok cewek, kalau rambut panjang diikat
atau enggak pakai topi. Kalau cowok, kalau cewek biasanya sertifikat sih udah cukup. Oke, jadi pastiin itu adalah pandangan pertama yang mereka lihat saat lamar kerja. Sedangkan kayak skill itu kan setelah di trial dulu baru mereka tahu kita ini bisa kerja apa enggak. Tapi look good kita pertama itu yang mereka utamakan di sini. So pastiin teman-teman kalau misalnya pelamar kerja harus kelihatan cantik, rapi atau ganteng. Tidak harus mukanya harus ganteng kayak Andi Lau, nggak perlu. Yang penting kita rapi aja, bersih aja. Biar nanti kalau misalnya kita kerja di bagian mana mereka suka deh terima kita, oke? Itu tips-tips yang aku pakai selama ini dan teman-teman gua pakai selama ini. Nah, kalau misalnya kira-kira kamu nervous gitu sebelum lamar kerja, pastikan kamu latihan di rumah. Aku pertama nyampai di sini, aku bahasa Inggris bisa dibilang jatuh bangun, tapi aku angkat badanku gitu loh. Jadi biasanya untuk tampil berani itu kamu harus kayak gini. Kalau kamu kayak gini, kamu akan semakin down ketika kamu ketemu orang baru. Gini, secara otomatis badan kita itu atau jiwa semangat kita itu, jiwa berani kita tuh akan naik dengan sendirinya. Tapi kalau kita kayak gini, kita akan ngerasa tertekan dengan orang baru. Jadi artinya kita jadinya pemalu, akhirnya jadi nervous atau gemetar atau gugup gitu. Nah, pastiin teman-teman jangan gugup. Langsung beranikan diri kalau misalnya udah ketemu sama manajer. Nah, caranya kalau masih aja gugup, latihanlah depan cermin. Aku selalu apa-apa pasti latihan depan cermin. Cermin adalah sahabat aku yang paling setia. Jangankan waktu aku pertama nyampe di sini, sampai sekarang pun kalau misalnya besok ada meeting besar-besaran di tempat aku kerja, pasti aku malamnya latihan dulu depan cermin nih. Misalnya aku kira-kira nih, aduh gue besok bakal ketemu orang-orang besar, misalnya orang-orang tajir, orang-orang berdasi gitu kan, dan orang banyak. Pasti aku malamnya aku pasti latihan kayak like gimana aku nanti public speaking aku bagus nggak besok. Misalnya aku nyapa pertama gimana ya, pasti aku berdiri depan cermin. Biasanya kalau tempat kerja aku itu orang-orang bule asli. Nah biasanya orang bule asli itu tidak terlalu kayak like hai selamat pagi, nggak harus kayak gitu. Kalau orang bule asli di tempat kerja aku, mereka lebih kayak kayak casual. Jadi kalau misalnya mereka datang, aku cuma bilang hi guys, my name is Asti, just come with me. Aku bilang gitu. Jadi mereka udah langsung datang ikut aku masuklah ke dalam, bawa mereka ke restoran tempat mereka duduk. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang Cina atau mungkin orang yang look Asia, aku pasti gaya aku beda gitu. Dan itu aku udah latihan di cermin juga. Kalau misalnya ketemu orang Asia, aku bilang hi, good morning, my name is Asti, just come. Aku bilang gitu, oh come in. Aku bilang gitu. Jadi lebih kayak halus karena kita orang Asia tuh lebih kayak halus. Tapi kalau orang bule tuh mereka lebih kayak like asal, hey how are you today, hi good morning, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman datang, nggak usah kayak like harus sopan-sopan banget. Kalau ngomong nggak perlu, yang penting kamu leluasa ngomongnya. Hai apa kabar, selamat pagi, hi good morning, how are you, gitu aja. Oke? So jangan malu-malu. Itu tips pertama kali bos lihat kamu, oh ini orang bisa diajak bekerja, oh ini orang bisa diajak bicara. Oke? So pastiin kamu tidak boleh malu. Itu poin yang paling penting saat kamu lamar bekerja, dan poin yang sangat penting saat kamu sudah diterima. Oke? So selebihnya keuntungan atau rezeki. Kalau memang kerjaan itu bukan rezekinya kamu, mau sebagus apapun lamaran kamu, mau sebagus apapun kamu jawab, kalau emang itu bukan rezekinya kamu gak bakal dapat pekerjaan itu. So jangan ngotot harus kerja di situ, karena masih banyak tempat kerja yang membutuhkan kamu. So take it easy. Kalau tidak diterima, tinggalkan dan cari yang baru, cari yang lain. Oke? Tapi tidak berlaku pada pasangan ya. Ini pada tempat kerja. Jadi jangan langsung give up kalau misalnya di sini ditolak, cari lagi yang satu, kasih lagi resumenya ke sana. Begitupun juga kalau tidak diterima, cari lagi ke sana. Dan biasanya kalau misalnya tiap hari kamu lakukan itu, paling 2 hari aja kamu udah dapat kerja. Oke?
So, lakukan terus-terus sampai kamu dapat kerja. Poin yang pertama yang kamu lakukan, kalau kamu ingin drop resume dari tempat ke tempat, print resume-nya agak banyak, bisa 20, 30, 40 lembar. Oke, karena takutnya nanti masih lama perjalanan kamu cari kerja, biar nggak kehabisan resume, nggak kehabisan lamaran. Oke, so itu dia yang aku bisa sharing. Semoga teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan semoga membantu ini buat kamu nanti cari kerja di sini. Oke, itu dia yang aku bisa share. Selamat sore dari Sydney, bye bye.